Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah dan konteks kekuatan militer di Gaza Palestina dilihat dari perspektif ulama. Mengapa Gaza dianggap istimewa? Bagaimana sejarah perlawanannya terhadap penguasa otoriter dan apa kaitannya dengan konflik terkini antara Israel dan Hamas? Mari kita bahas bersama. Ikuti perjalanan kami dalam memahami kompleksitas konflik di wilayah ini. Gaza sebagai bagian dari wilayah Syam yang diberkahi mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota ini memiliki signifikansi strategis dalam konteks doktrin teologi dari tiga agama samawi. Yaqut al-Hamawi dalam karya Mu'jam al-Buldan menempatkan Gaza di bawah negara Syam yang meliputi wilayah dari sungai Eufrat hingga ujung Aris, Mesir. Rasulullah SAW menganggap Gaza sebagai tanah leluhur, terkait dengan kisah Hashim bin Abdu Manaf. Fakta sejarah menunjukkan konsistensi perlawanan Gaza terhadap tiran, seperti dalam kepemimpinan Ammar bin al-Asha yang berhasil mengalahkan kedigdayaan Bizantium di Gaza. Dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi juga memainkan peran penting dalam memukul mundur pasukan Salib yang menguasai Palestina, termasuk Gaza. Sampai saat janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba, Gaza terus menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan tiran di bumi Palestina. Agresi militer Israel berulang kali tak mampu mematahkan asa dan semangat juang rakyat Gaza. Kegigihan dan ketidakputusasaan Gaza terhadap serangan Israel itu diperkuat oleh sejumlah teks keagamaan. Bila Gaza termasuk Syam ketika teks-teks tersebut turun, maka ini berarti Gaza merupakan wilayah yang istimewa. Dalam surat Al-A'raf ayat 137, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa negeri-negeri yang dipusakakan untuk Bani Israel tersebut tak lain adalah Syam. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ibrahim dan Luth ke negeri-negeri yang diberkahi dan tak lain adalah Syam, seperti penegasan surat Al-Anbiya ayat 71. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan teks hadis yang menguatkan tentang itu cukup banyak. Salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Hadis tersebut menyatakan ada 3 militer yang kuat, yakni Syam, Yaman, dan Irak. Dari ketiga kekuatan militer tersebut, Rasulullah memilih Syam. Syam adalah tanah terpilih, pasukannya pun terdiri dari orang-orang pilihan. Sayasirul amr ila an takuna junudun mujannadatun jundun bisyam, wa jundun bil yamani, wa jundun bil Iraq. Faqala, ibnu hawalata khirli ya Rasulullah in adraktu dhaka. Qala, alayka bisyam, فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله. أخرجه أبو داود. Perkaranya akan berubah menjadi berkelompok dan golongan, kelompok di Syam, lalu kelompok di Yaman dan kelompok di Irak. Ibnu Hawalah berkata, ya Rasulullah, pilihlah untuk saya jika seandainya aku menjumpainya. Beliau bersabda, wajib atasmu untuk memilih kelompok yang berada di Syam, sesungguhnya itulah negeri pilihan Allah, yang Allah pilih menjadi negeri bagi hamba-Nya. Dan jika engkau enggan, maka pegangilah Yaman, lantas penuhilah tempat minum kalian. Sesungguhnya Allah telah menjamin
keamanan bagiku dengan penduduk Syam serta negerinya. Hadits riwayat Abu Daud nomor 2, 1483. Menurut Ibnu Qudamah, teks ini memperkuat posisi Syam beserta kekuatan militernya, menjadikan Gaza sebagai salah satu benteng pertahanan yang tangguh. Selain mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis riwayat Zaid bin Sabit menyebutkan bahwa para malaikat meletakkan sayap mereka sebagai dukungan bagi Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lisyam, tuba lisyam." Qultu, "Ma balu syam?" Qala, "Al-malaikatu basitu ajnihatiha 'ala syam." Berbahagialah bagi penduduk Syam, beruntunglah bagi penduduk Syam. Aku bertanya, apa alasannya? Beliau menjawab, karena para malaikat mengepakkan sayap menaungi negeri Syam. Hadits riwayat At-Tirmidzi nomor 3954. Ahmad nomor 21606. Sikap syumud yang telah ditunjukkan oleh warga Gaza sepanjang sejarah bukanlah semata-mata hasil kebetulan atau keterpaksaan. Terdapat sentuhan luar biasa dan maha dahsyat yang mendasarinya. Tanpa kehadirannya, secara logika dan perhitungan kekuatan militer, keunggulan Zionis tentu akan jauh lebih besar berkali-kali lipat. Namun, faksi-faksi perjuangan rakyat Gaza yang hanya bersenjatakan roket rakitan lemparan batu dan senjata AK-47 tetap tidak bisa dipadamkan. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah menyoroti keberuntungan bagi rakyat Gaza. Mereka tinggal di wilayah yang luas dengan faktor-faktor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sehingga menjelaskan ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan. Penegasan itu disampaikan ketika Ibnu Taimiyah ditanya perihal benarkah keistimewaan tinggal di Syam itu benar adanya. Sebab ketika Allah dan Rasul-Nya mengutarakan keistimewaan itu, tentu lebih mengetahui kebenarannya, ujar Ibnu Taimiyah. Dalam mengakhiri video kali ini, mari kita bersatu dalam doa untuk warga Palestina di Gaza. Di tengah perjuangan mereka yang gigih, marilah kita mendoakan agar mereka diberikan kekuatan, perlindungan, dan keadilan. Semoga perdamaian segera menggenggam kawasan ini, dan doa-doa kita menjadi sinar harapan bagi mereka yang berjuang. Ayo bersama-sama memohon agar Allah memberikan keamanan dan kesejahteraan untuk warga Palestina. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.